Halo Juan. Hello. Kita coba berdua deh kayaknya. Yuk lanjut. Kita tuh lagi bad news ya. Ntar dulu. Kita kan lagi bikin program yang tic-tac-toe itu kan, Juan inget gak? Bad newsnya adalah, hold on ya. This is the bad news. The bad news Kak nggak bisa buka projectnya karena Replit-nya ditutup, Maksudnya gini, si Replit itu dia nggak mau karena kan Kak udah lebih dari kuotanya dia kan. Terus dia nggak mau buka project yang lama, tapi belum di-share ke Juan ya. Kita codingnya udah sampai mana coba? Gimana caranya? Jadi harus pakai yang punya Juan terus share ke Kak Cika. Ntar dulu ya, buka dulu. Soalnya di sini nggak boleh. Kita harus Kak Cika harus payment dulu. Jadi kesel. Sebenarnya kita udah nih ya, coba ya cek ya. Kan bikin yang ini kan. Ini kan yang Juan kan nih. Tic-tac-toe kan. Tuh kan nggak boleh. Your plan has expired. Harus bayar. Kalau make this at public nggak bisa. Kita kalau gitu Kak Cika pakai gimana ya? Juan, masih ingat kodenya nggak? Masih punya nggak? Kita kodenya bareng di sini kan ya? Ada di Kak Cika ya, bukan di Juan ya? Pusing deh gue. Ntar. Oh, ini tuh nggak bisa di make public lagi. Tunggu dulu. Gimana caranya? Coba ya. Oh, mau bikin di depan lagi sayangnya tapi. Nah, lo bisa nggak ya kalau taruh replit tuh replit. Itu Kak Cika tanya sih ke si ini. Nah, ini kan sebel kalau harus bayar dulu ya nggak? Perlu ya. Oh, cancel subscription, hold on. Tunggu dulu ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, sabar dulu. What to do? You're trying, but make the if possible. Gimana ya? Oh, bisa gini nggak ya? Tunggu. Kita coba download aja. Nah, kita move. Bisa nggak ya? Kita edit. Gimana caranya ya? Kalau Kak Cika share ke Juan, terus Juan buka di situ bisa nggak ya? Ntar gimana caranya ya? Workaround-nya bad news banget ini. Kak Cika beberapa project yang itu juga pada hilang kemarin nge-write ulang. Tuh kan harus payment kan? Kesel kan? Hold on. Gimana caranya kita work around dari. Jadi kayak di Cassandra gitu ya. Jahat banget dia. Kacau nih rapidnya. Hmm, hold on. Tadi waktu itu ngasih nggak ya ke Juannya linknya ya. Kalau nggak ya udah kita nge-write dari depan lagi. Berarti. Tapi sayang aja soalnya waktu itu udah keburu mikir kan. Oh, hold on ya. Oh, atau bukannya John bisa buka nggak dari situ? Kan Kak Cika share. Coba buka. Bisa nggak? Coba John buka dari laptop coba.
Bisa nggak? Masa Kak Cika nge-share kan? Kalau bisa ya udah. Terus Juan berarti share screen aja. Kak Cika bantuinnya dari jauh aja. Nggak bisa share lagi ke Kak Cika kayaknya. Soalnya nggak mau dia udah exceeded. So gue. Terus taunya udah pernah di-share atau gimana ya? Gila sih ini teh replit nih kesel. Kalau hmm, gimana? Bisa? Nggak ada? Ya udah berarti. Berarti bikinnya di Juan sekarang. Ntar ya, Kak Cika kalau gitu coba recover dari kita coba recover dari ini aja. Tunggu. Juan Juan tuh masuk 3 minggu yang lalu berarti tanggal hold on. Itu adalah sabar ya. Kita recover dari ini aja deh kalau gitu. Berarti 3 minggu yang lalu itu sekarang kan tanggal 5 15 berarti ya. Tunggu, 15 ini ya. Berarti sama John kali semoga Kak Cika screenshot coding kita lumayan. Wah, ini nggak sih? Oh, ini yang lama. Ada John kita Kak Cika nggak screenshot tapi itu. Ini yang ini nih kerjaan kita. Itu kerjaannya Aslan ya. Tunggu, ini nih. Nih Juan udah sampai sini. Alah kan kesel kan? Nih, itu udah sampai sini, Aih. Hmm, kan? Benci kan? Ntar. Tapi Juan bikinnya pakai apa ini? Nggak bisa ya, nggak bisa dibuka di Juan ya? Ini kan pakai pakai replik kita. Bisa nggak? Ntar ya, nunggu. Berarti, hold on ya. Kita buat dari depan dulu deh. Astaga, Kak Cika tuh paling kesel deh kalau gitu udah jalan gitu ya udah. Terus harus mikir lagi. Benci deh, udah deh. Nah, paling Kak Cika ada lagi nggak sih yang lebih deket dari itu? Allah Akbar, kesel banget mau bikin lagi. Tapi gimana sih logiknya? Nggak. Alamatnya ada nggak ya? Kita bisa nggak ya lihat alamatnya? Hold on. Dia private lagi nggak bisa di public. Area workaround-nya gimana ya? Hmm, oh, Kak Cika tahu. Kita kita gini aja. Ya, I know now. Kita kita pakai separuh ini ya. Suruh lengkapin chat GPT juga dia bisa nggak ya? Tolong. Jadi nggak dari nol banget, ya. Oke, bentar.
screenshot. Nah, kita mencoba ya, sabarnya Juan. Kita tapi kalau udah berarti Juan copy paste ke Juan, terus share ke Kak Cika ya, biar terserah sih, pokoknya asal kita bisa kerja sama aja. Cuman eh kita harus ingat bahwa ya itu sama dia di Sandra nanti kalau udah kelebihan storage-nya disuruh payment dan di uh, with some of the codes below. Can you reconstruct it? The code. Oh gini bentuknya. Ah lama. Ya udah gini. Kalau gini dia bisa nggak ya? Kalau udah nih. Musuhan lah sama Replit lah. Nyusahin Coba kita lihat sepintar apa nih ChatGPT. Tes. Nah, agak beda sih Joan, tapi coba ya. Jika tes dulu ya. Uh, Visual Studio Code aja. Sabar, nanti ketika kopiin ke Justin lagi. Tujuannya. Oh, mau marah, mau marah. New file. Python. Di download aja lah. One. Biar pendek gimana? One. Python. Oke, kita tes ya. Let's try this. Oke. Kalau nggak bisa, ternyata. Python. CD, download dulu. Python 3, duluan, kita. Oh, bisa nih. Ya, Kak Cika row berapa? Satu, satu gitu ya. Hah? Oh, row-nya satu, kolom satu. Kok gini? Oh, oh, dia langsung ngerandom. Bener gak sih, Juan kita kayak gini udah nggak ya? Taruh. I don't want it to be too advanced ya. Taruh. Coding kita mana tadi kemarin? Iya, kita juga pakai gini sih, udah ada randomnya sih sebenarnya. Ya udahlah. Dah, oke ya. Berarti Kak Cika kirim ke Juan. Juan taruh ke itu berarti ya. Terus share screen jadi. Nah, berarti kita coba satu lagi. Kan kita punya satu lagi ya, yang punya Juan kan ya. Dia bisa nggak ya ngelengkapin yang itu ya? Juan kan udah ngasih if banyak itu kan, ingat nggak? Kan kesel ya. Sabar. Going to download. Inilah perlunya dokumentasi. Nah, ini kan ini yang jam 11.50 ya. Oke. Kasih ke download dulu. Oke. Ya, sabar. Dulu add this code to the previous one. Oke.
Mari kita coba. Ini kan Yon kayak gini, bener. Oke, ya, kita coba dulu ya. We'll see if this work ya. Hmm, Oke, Control save, and then we compile it. Satu, satu. Wah, oke. Kemana Juan kita? Eh, Satu-satu di situ ya. Berarti baris dulu ya. Baris satu, kolom nol. Oke. Oh, oke. Sekarang Kak Cika menang nggak ya kalau sekarang ya? Berarti sekarang tuh apa? Baris satu, kolom dua ya. Oh, bisa, udah bisa. Tapi kita masih lebih pinter nih. Oke, oke, oke. Hold on. Kak Cika kirim ke kejuan ya codingnya ya. Ntar. Kejuan TikTok tuh berarti kita kirim ke mana Kak dia? Kita kirim ke chat aja. Um, how do we send file sih? Oh ini. We send files from here. Gila Kak Cika berapa file tahu Juan harus nge-recover lagi. Soalnya kerjaan Kak Cika banyak contoh-contoh di Replit. Dia harus ngulang lagi, Aih. Nah, udah dia Juan coba buka. Terus terserah Juan mau pakai kayak Kak Cika gini, pakai apa? Visual Studio Code atau mau pakai Replit. Tapi yang Kak Cika mau ini Juan satu ya, satu kerjaan kita hari ini. Make sure it works kan, di AI works gitu ya. Gitu. Satu itu, dua GUI-nya Juan nanti kita bikin yang kayak tampilan visual yang pakai pakai tampilan bagus gitu, pakai TK Inter nanti kita harus bikin kayak layoutnya kayak gimana supaya nggak gini banget kan kayak gini banget jelek. Ya, mau dibikin kayak gini kalau Kak Cika sih dua target hari ini. Tapi ya gitu. Sekarang kita cek dulu. Nah, Juan copy dulu kasih tahu Kak Cika kalau udah Kak Cika sambil ngecek dulu yang ini oke nggak. Kalau check win kan yang Juan bikin tuh dia tuh apa sih? Tunggu. Hold on, nggak kelihatan Nah, kalau misalnya ini win ya. Oh, iya ini tuh belum pinter ya. Karena dia masih random sih, belum pinter nih Juan. Coba ya Kak Cika main lagi ya. Saya Kak Cika pilihnya 0, 0 gitu. Komputer ke situ. Kak Cika di 1, 1. Bodoh masih dia. Juan, kita gimana bikin pinter dia? 2, 2. Menang kan kita? Oke. Berarti bikin pinternya gimana sekarang? Oh, belum bikin pinter ya. Kita tuh baru bikin supaya dia nggak tabrakan kan? Oh iya bener. Kita belum ngecek, tapi kayaknya udah deh. Oh udah nih sama ChatGPT udah dibikinin nih ceknya. Try again. Udah deh. Kita udah ngecek deh kalau nggak salah. Nah ini kan kalau dia ngerandom sampai dia dapat posisi kan. Nah sekarang bikin pinternya gimana ya? Kalau menurut Juan gimana? Misalnya gini ya. Ntar mikir dulu Kak Cika. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? What do you think? What do you think? Misalnya
Soalnya kan gini ya, kalau kalau pakai sorry. Kalau pakai logik kita ya, misalnya gini, kita kan punya gini nih. Kan misalnya kalau kita duluan misalnya kita di sini nih. Nah, berarti kan supaya pinter kan kalau misalnya si AI-nya cuman random, dia kan ngisi di mana aja kan. Nah, supaya dia pinter, dia tuh harus selalu ngeblok posisi dia kan, si ini kan, supaya dia nggak mengurangi kemungkinan dia bikin garis kan. Kalau menurut John gimana logiknya? Apa misalnya, oke berarti di sini nih dia cuma boleh punya di sini karena kemungkinan dia bakal expand ke sini kan, bener nggak? Nah, jadi si si komputer harus milih antara dua ini, berarti ke sini kan, bener nggak? Oke, dah. Terus kan misalnya si kitanya kayak lu ngalangin gua kan, ya udah gua di sini ya gitu. Nah, berarti kan kalau gitu si komputer harus begini kan? Ah, lu mau nembak ke sini ya, udah gua halangin gitu. Nah, menurut Juan gimana strateginya? Bertahan atau menyerang gitu? Nah, ini kan gini. Oke, yang kita juga pinter kan? Gile lo mau bikin kayak gini, gua halangin di sini gitu kan ya? Nah, terus si komputernya juga harus tahu, iya lu mau berdua di sini, gak bisa, gue nggak mau gitu. Berarti lu gue halangin di sini juga gitu kan? Nah, ini kan sama kuat nih, tapi kita juga pinter, gila lu udah berjejer dua, berarti ini kita halangin gitu. Udah kan, kalau udah kayak gini, sebenarnya udah nggak bisa ada yang menang kan? Sebenarnya ya udah mau gimana gimana udah nggak bisa, si ini nggak bisa menang, si ini nggak. Oke di sini ya. Oh, enggak sih. Sebenarnya dia bisa. Oh iya ya, lu masih bisa ke sini nih gitu kan ya. Ntar jangan ke sini. Tapi masih bisa ke sini nih gitu kan. Oh, berarti enggak dong. Ini giliran siapa sih Juan sekarang? Yang merah kan ya? Berarti kalau gitu yang merah dia masih bisa ke sini ngalangin si yang ungu kan. Nah, dia udah di sini udah nggak ada yang menang berarti. Berarti draw kan. Nah, sekarang kita mau bikin logiknya gimana, Juan? Cerdasnya gimana gitu. Kalau misalnya, ingat nggak? John ingat nggak yang waktu kita main Pac-Man? Nah, ntar ya, ntar. Kita sekarang diskusi dulu lah, apa? Sambil pemanas. Maaf lahir batin ya, John kan ini kita lebaran. Jika lebaran, jadi lupa belum minta maaf lahir batin. Tunggu ya. Ini Kak Cika, biarin dulu ya coretannya biarin ya. Kita lihat worksheet deh. Yang ini kan, atau di sini aja ada. Tunggu. Yang Pac-Man ada nggak? Ini kan ada. Ini dihapus dulu deh, biar nggak pusing nanti tinggal di ini aja, di back. Oke, ini kan yang Pac-Man ini kan, oke, yang Pac-Man kan kayak gini, Juan. Ini maksud Kak Cika mau ngejelasin machine learning-nya gitu ya. Machine learning itu kan kita bisa selalu pola bentuknya kan, bisa gambar, bisa suara, bisa angka, bisa koordinat. Nah, kalau yang ini Pac-Man numbers ini itu kan kita pakai number. Terus dia kan isinya koordinat pergerakan dia kan, Juan, kayak gini kan. Jadi dia tuh gerak ke atas ke bawahnya tuh kayak gimana gitu. Datanya tuh kalau nggak salah Juan udah nyobain kan. Tapi intinya gini, si machine learning itu belajar bahwa gue gerak kemana ya supaya enggak ketangkep gitu. Sorry, gue gerak kemana supaya bisa nangkep si ghost ini gitu. Ya kan? Jadi dia pelajari kalau posisi ghost di situ, gue di sini, gue mesti gimana gitu. Kebayang gak sih Juan? Jadi dia melihat ya kayak pemain bola lah, pemain bola kan juga misalnya oh bolanya di sana. Tapi misalnya gue harus oper ke temen gue dulu gitu ya atau gimana. Itu dia mempelajari polanya gitu. Kayak misalnya temen gue yang back ada di situ, temen gue yang striker ada di sana, berarti gue ke sana dulu atau gimana lah gitu. Nah, kalau ini lebih sederhana sebenarnya. Jadi dia mempelajari pola nih. Kalau gue menangkap si ini gitu, gue tuh geraknya gimana, pola gerakan gue
Itu yang biasanya dapet tuh gimana gitu. Makanya dia disuruh main dulu kan, gerak aja random. Nah, kalau dia dapet, berarti dia tahu tuh posisinya di situ gitu. Jangan kebayang nggak? Nah, tapi kan itu logiknya mesin learning yang ini. Dia cara kerjanya beda gitu ya. Nah, ada juga yang kayak misalnya, tunggu. Ada juga yang kayak dia main juga, tapi dia lihat, nah ini nih ada yang kayak gini. Apa sih ini journey ya? Journey ya? Taruh. Tunggu sebentar ya. Jadi approach-nya tuh memang beda-beda. Juan. Jadi kita tuh kalau bikin AI boleh approach-nya bisa beda-beda. Nah, ketika pingin kita challenge kita sendiri mau gimana caranya, tapi bikin dia pinter. Nah, kalau ini kan pakai numbers gini, Juan. Misalnya pakai numbers. Dia umurnya berapa, jaraknya berapa, punya teman atau enggak. Nah, dia tuh pelajari dari si angka ini. Jadi, nah kayak gini nih. Jadi dia akan pelajari dari polanya gitu. Jadi sebenarnya pendekatannya tuh gini. Kalau dia masih kecil, jaraknya dekat, terus dia punya teman, nah itu dia berarti apa gitu. Taruh dia apa sih pertanyaannya? Taruh lupa. Ini kan. Nih, kita naik mobil, jalan, atau naik sepeda gitu. Nah, itu tuh dipengaruhi sama umur ya gitu. Kalau misalnya dia masih kecil, jaraknya cenderung jauh, terus dia nggak punya temen, ya naik mobil gitu. Tapi kalau dia punya teman, umurnya udah agak gede, jaraknya nggak terlalu jauh, maka dia akan jalan gitu. Nah, naik sepeda tuh, ya ini datanya gitu. Jadi, artinya apa? Kita kan mesti punya data. Orang yang jalan kaki gitu ya, naik mobil sama naik sepeda. Itu alasannya apa gitu? Bayang nggak? Nah, jadi nanti si AI-nya tuh belajar. Sebenarnya yang dia pelajari itu cuma pola gitu. Jadi kombinasi atau pola angka apa yang membuat dia naik mobil gitu. Nah, itu tuh mirip sama yang ini. Mirip sama yang, hold on. Oh, yang ini Titanic. Satu lagi ya, John. Biar logiknya nih. Nah, nih ya, kalau kan Titanic kan tenggelam. Tapi kan si machine learning tuh bisa predik gitu. Nih orang bakalan survive atau enggak gitu. Ya kan? Lihat ya, John. Nah, yang dia ambil parameternya tuh dia orang kaya atau enggak nih, tiketnya dapat kelas kelas berapa, terus dia perempuan laki, umurnya berapa, punya saudara atau enggak, punya parent atau anak enggak, keluarga gitu ya, intinya harga tiketnya berapa, berangkat dari mana gitu. Padahal semuanya sih berangkat nggak usah ya, orang sama gitu nggak sih. Lihatin datanya 288 sama 424. Tapi intinya apa coba Darren? Juan. Um, Artinya pokoknya gini, um, ini kan dia pelajari nih dari data yang udah ada nih, data yang survive sama yang nggak survive tuh dianalisis kan. Nah dia cek yang kalau yang nggak survive tuh cirinya gimana. Nah biasanya kalau yang tiketnya mahal tuh selamat karena kan pasti dia dikasih pelampung dan di rescue duluan. Terus kalau dia perempuan, dia pasti lebih besar kemungkinan selamat. Kalau muda juga, atau dia punya saudara, atau dia punya keluarga, itu kemungkinan selamatnya besar gitu loh. Jadi kalau yang ini ya, yang tadi contoh Kak Cika kasih tuh, mereka melihat pola angkanya gitu. Nah, kalau yang kita, Juan mau gimana approach-nya? Kita mau gimana approach-nya gitu? Apakah approach-nya mau yang kayak Kak Cika itu ngecek keberadaan si si musuh gitu? Kalau 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 kita kan mikir sendiri si AI-nya ini mau gimana caranya nih kita suruh ngelawan kita gitu. Nah, kalau yang Kak Cika usul tuh tapi agak susah sih yang tadi bikin garis diagonal atau vertikal. Jadi pada saat si kita ambil langkah gitu ya. Pada saat kita ngambil langkah ini gitu. Nah, si AI-nya tuh mikir dia bisa di sini ya
horizontalnya dia sama vertikalnya dia sama horizontalnya dia masih bisa nggak? Ini nggak mungkin kan, kalau gini nggak bisa kan. Jadi kalau dia posisi di tengah dia bisa dilihat. Nah itu dia cek kalau horizontal atau vertikalnya sebelahnya masih kosong, isi gitu. Gimana Juan kalau gitu? Nah, mau gimana implementnya? Sekarang Juan copy dulu. Kalau Kak Cika sih mikirnya gini. Jadi kayak misalnya gini ya, misalnya gini. Oke, siapa dulu nih gerak nih gitu ya. Tapi logiknya gitu aja sih. Ya mending gitu ya kan ngecek vertikal. Nanti bikin functionnya aja. Misalnya kita nih, kita di sini nih misalnya ya. Oke. Nah, berarti kan si AI ngecek nih. Lu di kolom berapa? Dua-dua ya. Coba cek berarti sebaris itu kosong nggak? Sebaris ini kosong nggak? Terus sekolom itu ada yang kosong nggak? Nah, terus diagonal dia kosong nggak? Berarti ya udah, dia pilih salah. Kita randomnya antara tiga itu, Juan, berarti. Ya nggak? Ya udah, berarti gue random nih, kata dia. Oke, gue pilih. Misalnya dia pilih di sini gitu kan ya. Oke, dah, terus kan kata kita, ya udah lo ke sono, gue ke sini dah gitu kan ya. Oke. Terus kan pakai function yang sama. Ngecek lagi kan, ini si si siapa? Si diagonal jadi dia selalu ngecek kan. Dia diagonalnya udah ada isi belum gitu kan ya. Vertikal apa sorry bukan. Vertikal udah ada belum? Horizontal udah ada belum? Belum ada, dia masih satu. Nah, ini ada diagonal nih. Lu di diagonal udah dua nih, hah gitu kan. Berarti gue harus ngehalangin lu di sini ini. Ya kan Juan? Dah. Terus kita bilang, "Hah, oke, lu ngalangin gue di situ. Ya udah gue ke sini sekalian ngehalangin lu juga gitu kan." Oke. Nah, berarti kan si 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 AI ngecek lagi kan? Dia ngecek lagi ke dia bakal ngeceknya. Nah, yang Kak Cika pusing tuh adalah gini Juan. Kan dia pasti ngecek horizontal kan? Sama vertikal sorry, vertikal sama horizontal kan? Sama diagonal gini kan? Sama gini ya diagonal. Nah, dia ngecek ini kan udah ada dua. Berarti kita harus punya counter di horizontal sama diagonal tuh udah berapa dia kalau kalau misalnya di horizontal atau diagonal atau vertikal tuh baru ada satu, ya lebih lebih banyak pilihan. Tapi kalau udah ada dua, lu mau nggak mau harus ngalangin dia. Nih kayak gini kan, gila dia udah di vertikal dia udah dua, gue harus salangin di sini gitu. Nah terus kan kita mikir nih main gini, wah gimana nih? Sebenarnya dia udah nggak mungkin ada yang menang kan? Ya nggak sih? Ini udah saling menghalangi kan? Ya kak sih, ya kan Juan, enggak juga. Bisa aja kita pura-pura gini, gue mau ke sini ya pura-pura gitu kan. Gue mau ke sini ya. Tapi kan si AI udah punya algoritma kan, dia bakal ngecek lu ke situ, misalnya lu kasih ganti warna ya. Misalnya, oh lu ke sini udah ada dua. Tapi kehalangan gue ke sini udah ada dua tapi udah ada isinya. Sekarang lu mau ke sini udah ada dua. Oh, berarti gue harus ngehalangin yang ini gitu kan? Udah. Terus kita tahu, apaan gitu, lu kayak gitu licik, lo bisa menang, gue kalangin di sini gitu. Jadi draw lagi gitu. Oke, kebayang nggak Juan? Gitu kira-kira prinsipnya. Ready nggak? Ready nggak? Sekarang Juan yang share screen ya. Kak Cika clear ya. Ini hapus ya. Oke. Tapi logiknya gitu. Cuman Juan udah punya belum itunya, codingnya? Sok, share screen dulu. Mau pakai apa? Tadi Kak Cika sambil ngecek ini dulu. Gimana Juan? Mau pakai apa jadinya? Nah, coba ya Kak Cika sambil ngoprek. Kan kalau udah bisa share screen kasih tahu ya. Oh, ini kan udah work ya. Berarti kita tuh harus ngerubah computer turn ini. Nah,
Yang Kak Cika pikirin tuh adalah kita ngerubah struktur datanya. eh Bagusnya gimana ya? Gimana Juan taruh? Yang bagian, oke, sambil kerjaan. Mana-mana Juan bilang apa tadi? Apanya yang bisa pakai apa aja sayangku? Mau pakai, John mau gimana? Pakai gini juga bisa. Pakai ini. Kalau John nggak mau install, pakai, kok kacau jadi lupa edit. Taruh, Python tuh pakai apa sih? Nam? Oh, pakai ini. John pakai IDLE juga bisa, Juan. Ya, kasih copy ya. Kasih kebuka ya. IDLE nggak usah install Visual Studio Code. Jadi nanti Juan tinggal file. Nih ya, Kak Cika kan open ya. Open yang tadi Kak Cika kasih. Nih ya, si download kan. Juan TikTok tuh kan. Open. Nih, bisa gini juga. Ngerannya gimana, Kak? Run aja gini. Tuh. Bisa kan? Kak Cika main dulu ya. Misalnya eh, baris satu, baris nol, kolom dua, zona pojok. Nah, kan si komputer kan masih bodoh kan? Nih kan dia random aja kan? Oke. Sekarang Kak Cika mau di kolom nol, kolom nol, sorry, baris nol, kolom satu. Di situ. Tapi dia pinter ya. Dia pinter ya, dia nggak halangin eh. Random sih tapi. Oke, kalau gitu Kak Cika kolom baris satu, kolom satu. Hmm. Udah pinter kok. Nggak juga sih tapi. Nah, Kak Cika nggak halangin dong. Harusnya dua-dua dong. Oke. Udah menang. Ih, Juan dia pinter. Udah menang dong harusnya. Tuh komputernya menang. Kok kita nggak bilang menang sih? Juan tambahin. Gimana caranya nambahin komputernya menang? Ayo. Kan, ya, altern kan Kak Cika pilih dua-dua ya. Taruh. Kak Cika pilih dua-dua. Salah ya. Gue salah kenapa pilih di situ. Karena Kak Cika mau ngalangin dia kan. Tapi dia pinter. Dia pilih ke sini. Ke 1-0. Ke 1-0. Jadi menang. Iko tiba-tiba pinter. Kok dia tiba-tiba pinter? Taruh. Berarti kita harus cek queen-nya. Kita bikin satu lagi, berarti gini aja. John mau pakai apa jadinya? Kak Cika bikin di sini ya. Cek komputer win ya. Komputer win. Board. Kak Cika tuh bikin boardnya apa? Oh itu. If ininya kita ganti nih jadi Kak Cika pakai 0 atau pakai O sih? Pakai O ya. Oh, sorry.
Oke, berarti, nah sekarang gimana caranya tahu komputer yang menang ya? Komputer win. Ya, berarti di sini kan kita cek, di sini ya, John ya. Di sini, if eh, kita pakai apa sih or ya? Or cek komputer, ya, cek kom win. Eh, nggak dong, nggak gitu dong. Jadi kan break ya. Berarti di sini kita taruhnya di sini nggak sih, John? Di sini kan abis komputer turn ini. Ini nggak bisa turun deh kursornya aneh ini di idle. Harusnya gini ya. Coba ya, Kak bikin 0, 2. Nah, komputer reset. Kak biarin menang ya dia. Gue sobek gue aja ya. 1, 2. Nah, sekarang komputernya yang bodoh. Ya, lu ngapa-ngapa di situ. Aku bego, aku udah ngebego-bego nih. 2, 1. Komputernya bodoh gitu. Cara Kak lebih bodoh lagi nih. 1, 0. Nah, kok nggak menang ya? Kok komputernya belum menang? Juan, apa yang salah coba? Kan kita udah ngecek ya. Komputer cek if check computer win break cek komputer win board if b 000 dan 000. Ini kan 0 ya semua. Kenapa salah ya? Coba Kak Cika pakai ini deh. Ini aja. Kita buka lagi, dia belum refresh aja. Open. Ya nggak jalan ya. Baik, Kak Cika jadi bego dulu ya. 0, 2. Oke. 1, 2. Nah, sekarang 0, 1. Nah, ini udah menang nih harusnya komputernya. Tapi dia nggak baca ya. Tapi kalau dia itu kok tahu ya? Taruh. Dan Dian bantuin Kak Cika nih kenapa if kali board ya. Dev check win. Sama kan berarti comp win kan? Jadi kan tinggal cek aja. Jadi kan 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 00, 10, 20, 01, 11, 21, 02, 12, 22, 00, 11, 22, 02, 11, 20. Apa yang salah?
Apa yang salah kan? Oh, di sini harusnya. Ini nggak sih? Coba lagi ya, tes lagi ya. Komputernya nggak menang-menang, Juan. Jika nggak mau menang nih, gimana caranya? Ah, iya bener. Nih udah komputer win nih, udah bisa. Udah bisa komputer win dah. Nah, sekarang gimana caranya bikin dia pintar ya? Ini kan Kak Cika membodoh-bodohkan diri ya. Sekarang kita bikin dia pintar. Berarti gimana? Berarti kan kita harus bikin possibility ya. Bentar. Berarti kita bikin function yang menganalisis. Oh, kan sebenarnya kita punya board. Si board itu kan udah ada isinya kan. Nah, berarti kan kalau gitu, enggak. Berarti kita punya board ya. Nanti kita punya board. Ini, itu kan. Nah, terus misalnya Kak Cika di sini nih. Tuh kan. Berarti kan ini kan posisi 02 kan. Nah, berarti kan atau tuh jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu. Kita anggap si ini ya pintar banget nih. Hmm, apa namanya? Tapi kok ini gini ya? Tunggu, 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 bentar. Tunggu ya, tunggu ya, tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tunggu. Hmm, misalnya gini, nggak mau gitu. Oke. Saya Kak Cika mau tuh ini kan, misalnya. Tuh kan. Dia di posisi 1,1 kan. Nah, berarti kemungkinan si si AI terus dia harus ngecek ini kan, Juan. Ini, 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 sama ini kan. Nah, berarti dia tuh cuman boleh ngerandom. Dia dia berarti posisi kalau kayak gini posisinya, eh, kemungkinannya dia tuh adalah ini sebanyakan ini. Berarti 8 posisi ini tuh boleh di random. Nah, Kak Cika ngebayangnya gini, Juan. Jadi kan ini ya, ini the worst case di mana possibility-nya jadi terlalu banyak gitu ya, karena kita di tengah-tengah kan. Nah, Cika tuh mikir ya, apakah kita mau bikin list kayak gini gitu? Kan kita punya posisinya si X ya, ya kan? Nah, kalau dia ada di situ, kalau dia, kalau X itu ada di 1,1, berarti listnya tuh yang boleh tuh
Nanti list yang boleh buat si ini tuh bisa di gitu ya. 0, 0, bisa di, dan seterusnya gitu ya. Di 0, 1, dan seterusnya. Pokoknya di berempat ini gitu. Nah, apakah kita mau capture semua kemungkinan, Juan? Oke ya, sekarang misalnya gini. Kita punya misalnya ada satu kondisi lagi di mana misalnya, oke, situasinya sekarang adalah kita di sini. Berarti kan ini posisi 0, 0, 0 kan? Ya. Nah, kalau posisi 0, berarti dia tuh cuman bisa nih. Ntar dulu, Juan kecil kamu bisa geser. Hmm. Gimana gimana? Kok kamu pinter sih? Gimana Juan jelasin? Kalau komputer kan 01, 10. Terus. Jangan hold on. Kamu kasih kau lemot. Nah, kalau komputer ke 01 berarti ini. 10 tuh ini. 12 ini. 2. Oh. Iya, kalau Kak ke tengah duluan pasti kalah. Siapa yang pasti kalah? Oh, komputernya. Iya benar. Nah, gitu gimana? Juan gimana? Maksud Kak Cika, bagaimana kita describe ini ke si komputernya gitu? Mau misalnya kita kan gini loh, Juan. Ini kan Kak Cika suka terlalu overthinking kan? Apakah Juan setuju misalnya, yaudah kalau gitu kita bikin list aja Kak, misalnya untuk posisi pertama, tapi itu jadi banyak Juan. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya kayak gitu ya? Misalnya, oke, kalau posisi kayak gini, itu berarti kemungkinannya dia apa? Nah itu kita list. Bisa gitu juga. Tapi pakai if juga bisa. Terus nanti posisi ini, jadi untuk setiap posisi ada 9 gitu Juan. Jadi misalnya, oke nih sekarang dia posisi di sebelah sini gitu. Tapi ada mirror nggak ya? Nih kalau posisi kayak gini, berarti dia boleh gerak kemana gitu. Udah kan? Semua posisi kemungkinan, berarti gini tuh, gini aja udah ada 9 kan. Nah itu kita tulis possibility-nya, tapi itu cara paling bodoh sih. Bisa, jadi kita ngelis gitu, Juan. Jadi, oke, kalau main bola tuh, di semua formasi itu dicoba gitu. Kan bodoh ya. Tapi kalau nggak cara gitu gimana caranya ya? Nah, terus kan kalau udah kayak gini nih, misal nih ya, Juan. Terus ya udah kata komputer, gue mau ke sini aja gitu. Misalnya ini dia misalnya kata Juan yang posisi ini ya, yang 4 ini ya, salah satu ya. Di sini misalnya. Pasti kalah nih misalnya gitu atau gimana. Nah, berarti kan di sini juga ada kemungkinan banyak lagi kan. Maksudnya bisa aja misalnya ada yang dia ke sini, ada yang dia ke sini, ada 9 lagi kemungkinan kan ke ke cabang yang itu gitu. Nah, kalau cabang yang ini, dia kemungkinannya cuman perlu ngeblok ini sama ini kan. Jadi ini tuh possibility-nya cuma 3 gitu misalnya gitu. Kalau posisinya gini beda lagi gitu. Kebayang gak sih Jun? Apakah Cika terlalu ribet sih? Gimana cara mikirnya? Cara logiknya gimana supaya kita tuh bisa ngedefine kondisinya dia gitu. Bukan sebenarnya gini yang menurut Kak Cika susah tuh. Kayak kayak vision aja. Orang tuh kan kalau ngelihat warna atau misalnya ngedetek objek kan kayak gampang kan Johan, kayak misalnya itu ada pohonnya di depan rumah gitu. Terus itu pohon mangga gitu ya. Tapi sebenarnya pas kita ngajarin machine tuh pusing tahu, vision tuh susah kok. Johan jadi kayak vision buat drone, vision buat video gitu ya. Pengenalan dia tuh bingung karena kamera tuh nggak tahu depth gitu. Kalau kita kan matanya dua ya. Jadi kan kita punya dua sudut pandang yang beda, kita jadi tahu kedalaman. Jadi kita tahu misalnya ada objek di depannya objek yang lain.
Nah, kalau kamera tuh dia nggak punya feeling of depth itu gitu. Jadi susah. Nah, ini juga sama kan. Kita main TikTok tuh kayak gampang kan. Tapi pas ngajarin mesin tuh jadi susah gitu. Gimana cara ngajarinnya dia gitu. Nah, sebenarnya kan kita bisa pakai approach yang ini. Jangan bisa kan approach-nya misalnya em, ya udah Kak, dari kita bisa dua ya. Approach kita satu, cara kita yang sekarang nih pakai AI. Atau kita pakai yang gini. Cuman harus bikin main dulu. Terserah. Ini TikTok tuh sini ada nggak sih? Kayak pernah lihat deh. Dia masa nggak pernah bikin TikTok tuh sih? Kagak ada loh Juan di sini. Masa aneh deh. Pacman masa Pacman ada masa TikTok tuh nggak ada? Serius nggak ada. Oh ada ini. Nah, kita lihat ini dulu ya. Logiknya dia gimana ya? Mari kita lihat. Notes and crows. Ini hapus aja kenapa ada dua sih? Hah, kita pakai logiknya ini dua nih. Ini kan kemungkinan menang tuh ini. Enggak. Apa sih ini maksudnya? Apa gimana? Oke. Oh, dia bilangnya gitu. Satu tuh kalau satu tuh berarti dia representasinya beda. Juan, jadi dia bilang kalau satu tuh berarti dia kosong. Kalau dua tuh berarti komput no, apa bulat. Kalau tiga tuh kali kali. Jadi gini dia nyatetnya. Beda lagi sama kita ya. Nggak apa-apa. Cuman kasih kamu lihat cara dia berpikirnya gimana. Nah, nah kalau dia kan dia punya representasi kayak gini nih. Nah, si si machine learning yang ini ya, dia tuh ngelihat posisi-posisinya Juan. Jadi kalau posisi kayak gini nih bakal menang, kalau ke posisi kayak gini bakal kalah gitu. Makanya kan kayak gini ya, dia datanya ya, pas ngetrain dia kayak gini bentuknya, datanya tuh 9 kan, karena 9 posisi. Jadi nanti kita main nih. Sama dia tuh dicatat pas kita main tuh dia cek. Oh, kalau mau menang tuh biasanya posisinya tuh di top left. Jadi kalau saya top left isinya ini, dia menang nih. Kalau gitu-gitu berarti kalah gitu. Kebayang nggak? Jangan kebayang nggak sih ininya kan? Ya, approach-nya beda gitu. Tapi make sense kan? Nah, tapi dia representasinya tuh kayak gini. Ini lebih gila lagi ya. Gimana coba bacanya? Kecil kamu botak dah baca ini. Dia bilang kalau kalau MT berarti human pilihnya biasanya itu. Komputer berarti pilihnya apa? Soalnya dari sekian permainan tuh kalau kayak gitu milihnya biasanya menang gitu. Makanya jadi ada board history gini. Kan dia belajar board history. Nah, kan kayak gini nih. Tuh, kalau misalnya posisinya empty. Terus ada musuh sama player. Musuh oponen. Nah, itu biasanya kita ngambilnya ke top right gitu. Kebayang nggak sih, Juan? Jadi, kalau posisinya kayak gini, biar menang ngambil yang middle-middle gitu. Tapi ini approach-nya pusing nggak sih? Liatin, dia tapi kayaknya harusnya berhasil sini. Tuh kan dia di train datanya. Ya udah harusnya dia bisa main jadinya jadi pintar. Cuman dia tuh berarti kayak itu ngafalin ini Juan kayak ngafalin formasi asalkan ada datanya sama yang tadi kata Kak Cika berangkat ke sekolah itu berarti kan kalau kayak gini tuh dia mengenali angkanya kan jadi kalau misalnya posisi kayak gini gue baiknya milih yang mana gitu kebayang gak sih kan middle-middlenya masih kosong nih kalau posisinya kayak di kiri ada oponen atas tengah kosong atas kanan ada player middle left empty
kebayang representasinya dia tuh nggak visual kan. Jadi dia cuman ngebayangin, oke kalau konfigurasinya gini, gue biasa bagusnya milih yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini tuh data kalau apa gitu? Data supaya menang kan berarti gitu. Jadi kayak misalnya kita nge-feed si machine learning-nya tuh gimana pakai data si machine learning-nya bisa menang gitu. Ya atau dia belajar dari dia kalah gitu ya. Jadi lu tuh baiknya langkahnya kayak gini loh biar bisa menang. Tuh cara ngajarinnya gitu. Nah, ini apa? Nah, kalau kalau menurut Juan gimana enaknya ya? Kita mau approach-nya mau gimana? Mau yang gini apa mau yang kayak kita? Kayak gini. Nah, kalau kayak gini, Kak Cika tuh ngebayanginnya, kan kita bisa satu ya, kalau pakai cara yang gini, yang kita ya nggak pakai, itu tuh kayak gini, Juan, kayak Kak Cika ngajarin matematik, tapi dari konfigurasi, Kak Cika pernah ngajarin si ini ya, taruh, tunggu, sabar, 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 sabar. Nih, Kak Cika pernah ngajarin dia matematik, tapi bukan aritmetik gitu. Dia tuh disuruh ngafalin konfigurasinya. Login dulu dong. Mana kok Kak Cika belum login sih? Sabar, sabar ya. Nah ini. Nih. Nih Kak Cika tuh ngajarin matematiknya tuh bukan kayak aritmetik, tapi pakai pola gitu. Juan. Jadi misalnya 5. 5 tuh bisa 1 sama 4, 3 sama 2, 2 sama 3. Jadi sebenarnya itu nggak bisa ngitung. Dia ngafalin posisi angkanya, kebayang nggak sih? Pasangan angkanya. Oh kalau 5, oh kalau pasangan kayak gini tuh berarti dia angka 5. Kalau 1 sama 5. Bahkan dia pun nggak tahu bahwa itu tuh ada A sama B. Cuman dia tahu, ya ada A sama B sih. Cuman si AB itu berisi apa, maka dia jadi gitu loh. Kebayang nggak sih? Ya kita bisa ngetrain dia begini juga caranya. Nah, tapi kan kalau misalnya nih, misalnya bedanya apa? Kak, bedanya apa sama yang kita bikin gitu ya. Nah, yang kita itu lebih ke AI namanya, Juan, dia lebih artificial intelligence. Kalau ini tuh machine learning. Nah, kalau machine learning itu dia tuh behind the scene-nya gitu atau mesin di belakangnya tuh lebih kompleks. Sebenarnya kita juga nggak tahu dia ngetrainnya pakai apa. Kan kan ketika pernah bilang ke Juan kan, Juan kita bisa ngetrain dia pakai misalnya logistic regression atau pakai CNN, RCNN, apapun lah gitu ya. Kita nggak tahu. Ini mesin udah jadi, kita kasih data, dia learning sendiri, terus nanti dia pinter gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Cika ini lebih, kita bisa dikerjain dua-duanya, kita compare. Tapi kalau yang ini tuh lebih apa ya? Lebih mendasar gitu loh, Juan. Jadi logik kita tuh beneran dipakai gitu. Eh, Simple dan problem solving lah gitu, straightforward lah. Itu lebih ke AI daripada machine learning. Kalau machine learning itu kan bagian dari AI ya. Nah, AI itu dulu zaman dulu tuh kayak gini gitu. Emang emang apa ya? Lebih manual lah gitu. Nah, sekarang kan kalau kayak gini ya, approach kayak gini, berarti kan kita mesti mikirin strategi nih. Justru menurut Kak Cika tuh kerjaan kita yang ini tuh yang bagus tuh karena kita pakai strategi. Satu kan strateginya kita list aja semua gitu. List of possibility kan. Benar nggak, Johan? Tapi itu kayak gila gitu. Bisa, it can be done, tapi terlalu banyak juga. List of, itu namanya brute force sih. All of possibility. Nah, AI itu biasanya begitu. Dia kayak main catur. Makanya catur tuh susah karena gila mau berapa kemungkinan gitu kan kita nggak tahu. Setiap langkah kan jadi membuka possibility baru kan, ya kan Juan kan? Which is ini kayaknya terlalu bodoh gitu ya. Walaupun can be done tapi terlalu lama. Kedua adalah kita bikin strategi sendiri. Nah, strateginya
itu bisa misalnya kita bikin list posisi-posisi yang kita bikin list ya, misalnya satu, bikin list untuk posisi tertentu gitu. Atau kita misalnya pre-compute, jadi kita hitung dulu gitu ya. Tapi sebenarnya ini mirip sama yang atas sih. Jadi bisa dihitung dulu gitu. Terus kita tinggal lihat sebenarnya itu yang ini sih, yang ini. Atau kita hitung pas udah lagi jalan. Beneran gitu. Nah, sekarang Kak Cika mau mikirin representasinya. Katakan gini, misalnya ya. Oke, jadi kita punya kayak gini nih. Terus kita main ya. Katakan human selalu main duluan gitu ya. Oke, oke sekarang misalnya Kak Cika taruh di sini kan. Misalnya di sini lah ya gitu ya. Oke, nah berarti kan dia ada di posisi berapa? 1, 2 kan. Nih di posisi 1, 2. Nah kalau di posisi 1, 2, berarti dia tuh kalau dia nggak di tengah, nah kita selalu bilang kalau kalau dia nggak di tengah, nggak usah dicek diagonalnya. Harus juga ya. Kalau dia nggak di tengah sama nggak di pojok, nggak usah dicek diagonalnya. Nah itu gimana ngomongnya? Berarti kan kita cuma ngecek ini aja, ini sama ini kan. Hmm. Berarti berarti kan yang harus dicek itu buat selanjutnya itu kan adalah 02 eh 22 eh 11 sama 10 itu kan ya. Nah, si si ini ketika kebayangnya gitu ya, si 4 ini itu dimasukin ke list Juan. Jadi kita punya list kayak gini. 02 di add sama kita. Kalau strukturnya ketika kebayang sih. Em, ini masuk nih ke dalam list gitu ya. Ini. Terus kita punya 22 11. Ini kalau Juan punya ide lebih cerdas silakan lo ya. Ketika dia gak tahu nih is this the best strategy or not. Kayak gini listnya. Nah, ini di random baru. Ah, ngerandomnya gimana? Random indeksnya aja. Dia kan posisinya, dia kan berarti 01, 2, 3. Indeksnya kan 01, 2, 3 kan. Kita random kan, Juan. Misalnya, ya udah random. Gue dapetnya ini gitu. Nah, berarti kan ya udah kata si komputer, gue ke sini berarti dia ada hasil random lagi. Hasil random dari situ dapetnya itu gitu kan ya. Oke. Terus kata si manusia, hmm, gue sambil ngalangin dia, gue berusaha gitu kan. Dia ke sini kan. Oke nggak? Oke ya. Nah, berarti sekarang si komputer kan sekarang kan posisinya dia di 22 kan. Taruh. Berarti sekarang posisi human ada di 22 kan. Nah, kalau posisinya 22 itu berarti tetap dicek. Nah, ini counting ini yang Kak Jika pusing. Berarti kan di sini dia harus ngecek ini kan, Juan ya. Ini sama ini kan. Tapi karena dia di pojok, kan dia harus ngecek diagonal kan. Gini kan berarti. Nah, berarti kita harus punya catatan. Kita udah punya catatan nih. Oh, lu tadi udah ada di sini-sini nih yang ungu nih gitu ya. Nah, berarti kan ini tuh sebenarnya kita harus punya catatan di vertikal ini tuh dia udah ada 2 gitu loh. Pada saat di vertikal tuh udah ada 2, berarti tuh dia udah bahaya gitu. Kebayang nggak sih, Juan? Sebenarnya kan kita punya option, berarti harus ngecek yang tadi. Tadi kita ngapain sih? Oh ya, yang ini kan kita berarti harus ngecek 20, ini kan sekarang 20 kan? Ini kan 21 kan? Terus kita, ini nggak usah dicek karena udah ada si bulut dia kan.
Ini berarti pada saat kita ngecek terus ternyata di diagonal ini kagak ada musuh, udah berarti nggak bisa kan? Berarti kan ini nggak usah dicek kan? Sebenarnya ini nggak usah dicek kan? Nah ini berarti kan tinggal ini sama ini kan Juan ya? Nah yang lebih prioritas berarti kan yang ini kan? Kenapa yang ini lebih prioritas? Karena dia udah ada dua gitu. Karena dia udah punya di kolom itu udah muncul 2 kali gitu. Kebayang nggak sih? Nah, yang Kak Cika bingung tuh adalah ngitungnya sama menginventarisnya gitu. Nah, berarti kan ini udah dua nih. Bahaya nih gitu kan ya. Berarti kalau gitu yang ini kan udah nggak usah nih karena udah nggak mungkin. Yang ini udah kalah prioritas kan. Berarti gue hanya memikirkan kata si komputer gue hanya memikirkan garis vertikal yang ini di mana udah ada ini kan. Berarti gue harus ngalangin dia. Berarti karena dia di 1 2 udah ada dia, di 2 2 udah ada dia, gue harus ada di 0 2 kata dia gitu. Puternya ke sini lah gitu kan. Ya kan? Nah, terus kan kita sebagai manusia yang cerdas, ya gue nggak mau dia menang kan. Kalah-kalahin lah, kita halangin di sini lah gitu kan ya. Oke. Nah, berarti kan di sini problem lagi nih Juan. Berarti kan kita kan di sini pojok lagi nih. Berarti kita problem lagi harus ngecek ini, harus ngecek ini, sama ngecek ini kan. Tapi ini kan enggak, karena ya enggak lah, kan udah ada orang lain, ini udah penuh nih. Berarti kan kita harus ngecek yang ini kan, vertikal ini sama horizontal yang ini kan. Bener enggak? Nah, kalau kasusnya kayak gini, yang kita pilih horizontal kan Juan, karena dia udah ada isi di 20 tuh udah ada dia sama di 22 kan. Berarti ini sementara ini masih kosong nih. Kosong kosong sama 1 0 masih kosong gitu. Berarti kan, ih kok bawa apa ya? Kok bawa gosong sih? Mai kok bawa gosong? Anya lagi. Hah, who is burning something ya? Ini kayak gini, berarti kan dia harus nyelip di sini kan, Jon? Harus di sini kan dia. Benar nggak? Karena itu udah ada dua bahaya gitu. Jadi dia harus ke sini. Oke. Jadi nggak ada. Jadi maksud Kak Cika gini. Gimana kita bikin suatu algoritma di mana kalau misalnya dia bisa ngelis all possibility untuk positioning keadaan tertentu. Nah, kalau dia punya dua pilihan lebih dari satu, kita random. Tapi kalau misalnya kita tahu ada yang paling baik, ya pilih yang itu gitu. Nah, kayak sekarang kan, misalnya kita kan udah lihat nih, gila nih apaan nih udah berjejer dua. Ya udah gue halangin di sini kan gitu kan. Gini kan berarti. Nah, kalau udah posisi kayak gini kan, berarti kan si AI-nya ngecek tuh, apalagi yang mungkin nih. Berarti dia cek yang kosong. Tapi sebenarnya gini juga Juan, kita bisa bikin list ya. Kita coret satu-satu, kebayang nggak? Jadi kita bisa bikin gini juga. Gue cek hapus dulu ya. Kita bisa bikin gini. Um, ya, kita catat dulu. Ini, kalau menurut Juan, oke nggak? Kak Cika maunya gini ya.
Kita sampai lewat lewat 5, lewat 7 ya Juan. Tadi kan Juan masuknya telat ya. Gak apa ya, dikit lagi ya. Sabar ya sayangku. Kan gini ya. Nih. Kan berarti misalnya Kak Cika berarti punya list nih. Berarti Kak Cika berarti misalnya posisi awal tuh masih punya lengkap nih. 00, 01, 02 gitu kan ya. Gitu dulu. Terus kita punya 10, 11, gitu kan ya. 12. Terus kita punya 20, 21, 22. Gitu kan ya. Dah, sekarang siapa dulu main? Kita gitu ya misalnya. Kita mau di mana Juan? Ini kan berarti saya di sini gitu ya. Berarti kan ini udah nggak bisa dipakai nih, ya kan? Nah, berarti si komputer itu ngerandom yang banyakan ini kan berarti kan? Yang banyakan ini dia random kan? Sebenarnya dia kayak yang Juan bikin, yang kita bikin kan? Ini kan random ini kan? Pokoknya ya udah gitu. Sebenarnya dia agak gila gitu. Karena dia ngerandom bahkan posisi yang udah diambil ya nggak apa-apa juga gitu. Karena dia cuma kecil aja kan, cuma 3 kali 3. Nah, tapi kan dari sini tuh kita harus bisa mengidentifikasi yang strategis aja, lu kagak usah semua di random gitu ya kayak bego gitu kan ya. Yang bahaya itu kan posisi ini kan, berarti posisi ini sama posisi ini kan. Ya enggak? Berarti kan harusnya yang masuk list tuh si komputer tuh harusnya yang masuk list random dia ini kan, Juan bener nggak? Nanti ya itu teknisnya ngelistnya gimana Kak? Ah, tar dulu. Ya udah, terus kan random. Misalnya ceritanya, ya udah, gue pilih ini deh gitu kata si komputer kan. Nah, terus kan kita mikir, gue pengen bikin berderet 3 nih gitu. Kalau gue ke bawah udah nggak mungkin, gue ke sini nggak mungkin. Pasti gue di paling enak horizontal. Misalnya dia ke sini gitu kan ya. Dia ke sini. Gitu kan ya. Berarti kan nih udah nggak bisa kan. Udah nggak. Oke. Nah, kalau ke sini, oh kita bikin ini aja. Hmm. Gimana John kalau gini? Nah, kan kalau posisinya gini, kita bikin fungsi ya yang ngecek kalau barisnya sama. Oh, gini aja gimana Juan? Kita bikin if ya. Kalau ada satu simbol yang kolomnya atau barisnya sama, itu berarti musuhnya harus ngisi dia yang belum diisi. Kebayang nggak? Kan kayak ini kan sama nih isinya satu kosong, satu dua. Ini kan saat depannya satu nih. Berarti mereka udah di dalam satu baris yang sama kan? Berarti mau nggak mau tuh kalau misalnya ini buat si komputer sih ya. Kalau kok ada begini kata dia. Oh gitu aja nggak sih Juan gitu nggak sih? Nah berarti kan dia bilang, kok lu udah di satu 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 dua? Gue satu yang satu lagi harus diisi sama gue gitu. Iya kan bener nggak Juan gini nggak? Maksudnya ngalangin kan di sini kan? Oke. Nah terus kan kalau diagonal tapi gimana ya? Kalau diagonal beda semua tahu Juan itu mah harus kita bikin kasus khusus ay. Kalau diagonal tuh beda semua angkanya. 001122 atau 00110220. Atau kita kalau diagonal bikin kasus khusus kali ya.
Oke, terus kan sebagai insan yang cerdas, kita kan pasti ngehalangin di sini kan. Nah, di sini AI baca nih. Hah, lu ada di 20. Nih di kosong kosong nih, udah ada 2 nih. Nggak bisa, gue harus isi di sini gitu. Oke, si AI ngisi di sini jadinya gitu kan. Which is ini jadi diagonal kan. Nah, ini udah kita udah bikin kasus khusus nih kalau udah ada 0011 atau pokoknya kalau kalau tigaan ini udah muncul, musuhnya harus 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 alert nih yang ini yang ini ya. Nah, kita kan tahu, ah, lu ada di situ, gue harus ngalangin lu di situ lagi gitu kan. Berarti gini kan, Juan, kita halangin di sini kan? Enggak. Oke. Nah, terus kan berarti kan kita ada di sini nih. Nah, si AI harusnya ngecek lagi. Kalau ada 2 di depan nih sama nih gitu. Satu lagi mesti gue isi, berarti gue harus ngalangin lo di sini gitu kan. Berarti gini kan. Nah, terus kata kita, ah, lu gila nih. Lu di sini satu baris ada, satu kolom ada 2. Gue berarti harus di sini gitu kan. Jangan bener nggak? Udah berarti kan jadi draw gitu ya. Nah, Johan setuju nggak kalau kayak gitu? Itu. Kata Johan gimana? Gitu aja. Nah, tapi bantuin Kak Cika mikir. Berarti minggu depan tuh kita ngerjain ini. Cuman ya, menurut Johan gimana naroknya, ngeceknya gitu ya. Berarti kan nanti ya kita tuh harus, ini tuh nggak random kan. Berarti si computer turn itu bakalan ngecek gitu kan. If gitu ya. Tapi masa mau di if semua sih? Atau kita mau bikin gini, Juan? Kita mau bikin gini nggak? Ini memang ada sejuta cara sih. Kak Cika tuh kepikir kita bikin kayak gini. Brainstorming edan ini ya. Kepala pecah nih. Kak Cika kebayang gini. Ini kita bikin horizontal 1, horizontal 2, horizontal 3. Gitu ya. Ini vertikal atau row 1, row 2. Enggak row. Jadi bingung. Ini vertikal 1, ini vertikal 2, ini vertikal 3 gitu ya. Nah, horizontal 1 itu isinya 00 gitu kan dan seterusnya gitu. Kebayang nggak sih, Yun? 01, 02 gitu ya. Nah, Kak Cika bikin gitu. Nah, berarti nanti si computer turn, nah terus nanti ada diagonal 1, diagonal 2. Jadi nanti tinggal kita if gitu. Menurut Juan oke nggak sih? Tapi kayak bodoh nggak sih? Jadi Kak Cika bisa bikin kan? Ini kan initials board kan? Lalu, gitu, gitu ya. Em, Nantilah implementasinya. Terus kalau misalnya vertikal 1 berarti isinya eh no. Kalau vertikal 1 ya nggak apa-apa ya. 00 gitu kan ya. Terus 10
Ini Kak Cika belum bikin itunya ya, si struktur datanya. Mana ya kita ngomongnya di sini ya? Koordinat aja gitu, pakai tuple gitu. 20 gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini tapi Daniel tahu kan prinsipnya gini. Oke. Nah, kalau diagonal 1 berarti isinya 0, 0, 1, 1, 2, 2 kan. Nah, kenapa Kak Cika bikin gini? Kita ngecek gitu. Jadi, instead of, kan ini kita nge-random ini kan, ya kan? Nah, kita pakai if gitu, Darren. Jadi kayak misalnya, Juan, ini si Juan sama Darren suka ketuker, ya Allah maafkan. 1 menit lagi, Juan. Jadi kayak gini, nanti if gitu, Kak Cika ngecek. If, oke. Oke, sekarang gini, hold on, 1. Prinsipnya gini, si board kan kita ambil nih. Kalau misalnya ada satu gerak movement ya, misalnya si X ini udah ada di sini kan. Berarti kan dia ada di posisi 1, 2 kan. Nah, berarti di board itu 1, 2 udah take over kan. Nah, terus kita ngecek, Juan, if gitu ya, si 1, 2 ini ada di mana gitu. Kita cek 1, 2 tuh ada di H1, H2, H3 gitu. Berarti kan dia nanti si 1, 2 ini kan ada di H2 kan harusnya kan. Berarti kan dia ada di H2 sama di V3 kan gitu. Nah, berarti si komputer itu akan merandom yang ada di H2 sama V3 yang belum diambil sama musuhnya. Kebayang nggak? Kayak gitu. Kalau Kak Cika mikirnya gitu. Kayak nanti kan udah tuh. Berarti misalnya update lagi. Misalnya oke, kalau gitu gue mau ini gitu ya. Nah, berarti kan udah taken tuh. Si boardnya udah kayak gini kan. Nah, berarti nanti kita ngecek lagi. Ya kita main lagi, kita pindah ke sini gitu. Misalnya, yaudah berarti kalau gitu eh apa namanya? Kita ke sini gitu. Nah, misalnya gitu ya. Terus si komputer kan berarti ngecek nih. Oh, nggak ada lagi yang bisa mau ngapain lagi nih orang gitu. Kok bodoh banget dia ke sini. Berarti dia ngecek kan, oke, untuk horizontal tuh udah habis posisi. Tapi untuk ini tuh dia masih bisa ya. Di sini dia nggak mungkin. Berarti dia bisa ngambil semua kemungkinan di sini gitu. Ya berarti dia bisa ngambil. Tapi untuk vertikal dia nggak mungkin gitu. Karena vertikal yang satu udah kehalangan sama dia, vertikal yang lain X-nya nggak ada. Berarti dia cuma bisa horizontal. Berarti dia ngerandom H1, H2, H3, tapi tanpa yang udah keisi ini gitu. Itu yang mesti dipikirin. Kira-kira gitulah. Ingetin ya. Juan pusing banget ini, tapi oke lah ada progres. Nah, ini Kak Cika kirim lagi ya yang akhir biar nanti Juan bisa share screen nanti next class. Tunggu sabar. Habis itu kita udah Kak Cika kirim clear all drawings. Ini kita save. Cika kirim ke chat aja gitu. Ini ya. Ini kita dokumen masukin. Ini ya. Titip. Oke. Pusing deh. Oke ya, nanti kita bahas lagi. Juan kasih tahu ya kalau saya masih ada yang bingung atau apa. Pelan-pelan aja sih. Kalau saya Juan pengen coba pakai yang AI yang udah jadi, setengah jadi, yang kayak kemarin kita bikin yang tadi yang note and cross juga boleh. Tapi kalau mau bikin manual AI ya gitu. Kita pikirin strateginya begitu. Alright, Juan, makasih ya. See you next week. Bye-bye. Makasih Juan, dadah.